One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Guan Yin dan Dewa Rulai sedang membicarakan mimpi aneh yang dialami oleh Dewa Guan Yin. Lalu mereka berdua pun menyimpulkan jika hal aneh terjadi itu adalah Dewa Guan Yin akan segera berubah menjadi seorang iblis. Dewa Guan Yin yang tahu akan hal itu hanya bisa merenung dan meratapi nasibnya. Sementara itu, di sisi lain, Dewa Kebajikan yang baru saja mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan memakan benih surga mulai memperlihatkan rencana jahatnya. Ia jahat seperti itu ya guys, bukan karena feel surgawi, tapi memang rencananya. Ia pun berdiri di depan patung tanah liat para dewa, di mana patung itu diciptakan sebelum sang dewa itu lahir. Takdir dan kehidupan bisa berubah kapan saja. Dewa Kebajikan mengatakan jika Dewa Guan Yin selama ini adalah dewa yang dikagumi oleh para dewa lain di surga. Namun, Dewa Kebajikan berniat untuk mengubah takdir Dewa Guan Yin dari seorang yang tadinya dewa yang disegani menjadi seorang iblis yang ditakuti. Awalnya, surga dan para dewa diciptakan oleh keinginan ketiga dewa kuno. Mereka menciptakan dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan semestinya. Para dewa juga diciptakan untuk melawan para suku naga dan burung Kiaroro, lalu makhluk yang lainnya. Akan tetapi, karena setiap dewa diciptakan berbeda-beda, terlahirlah suku Asura. Lalu scene pun berpindah ke alam baka, di mana percakapan roh bumi merah dan roh bumi biru sedang berbincang-bincang satu sama lainnya. Mereka mengatakan jika benih iblis yang ada di tubuh Dewa Guan Yin itu seperti virus yang mematikan, dia tidak akan memudar keluar begitu saja. Yang dikeluarkan dan diterima Dewa Kebajikan hanya bagian luar dari virusku itu, sementara jantungnya sudah menyatu dengan Dewa Guan Yin. Tapi jujur saja, dari dia mengeluarkanku waktu itu, aku merasa ada yang aneh. Sepertinya dia mempunyai rencananya sendiri. Ya, kita tahu kalau dia benar-benar licik, bukan? Kau benar sekali, dia itu adalah dewa yang tak bisa ditebak dan benar-benar naif. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai dari Dewa Katak itu, yaitu dia sudah membaca pikiranku sebelumnya. Jadi kemungkinan besar dia mengetahui rencana kita ini. Begitu ya. Lalu cahaya emas pun menyala di sana. Roh bumi biru mengatakan, wah, sepertinya dia sudah memanggil kita. Sungguh sangat menyebalkan, orang yang aku benci. Sementara itu, di sisi lain, kelompok Sun Wukong dan yang lainnya sedang memasuki hutan kristal, di mana mereka masih kabur dari roh bumi biru. Dewa reinkarnasi yang menyarankan untuk semua orang bertemu dengan Dewa Roh Putih. Ia adalah big boss dari semua roh bumi, bos yang sebenarnya dari alam baka ini. Kekuatannya itu melebihi roh bumi merah dan roh bumi biru. Sun Wukong yang mendengarkan hal itu berniat untuk pergi sendirian menuju kastil roh bumi putih itu. Kera batu yang kesal kepada Sun Wukong berkata, "Hei kera brengsek, aku juga ikut denganmu." Wukong yang mendengarkan dan melihat semangat sang kera batu langsung berangkat dengannya. Jikuan yang tak mengira jika mereka berdua akan akur dengan secepat itu. Membayangkan akan menjadi apa alam baka ini, karena satu Sun Wukong saja akan sangat merepotkan. Apalagi ditambah kera batu di sana. Sementara adiknya masih sangat gelisah melihat kepergian Sun Wukong. Di saat Sun Wukong berjalan cukup jauh, tiba-tiba tubuh Sun Wukong pun merasa kesakitan karena jiwa Sun Wukong yang perlahan-lahan membusuk di alam baka. Tubuh Wukong pun mulai tak berdaya. Kesadaran sang raja kera kita sudah dalam batasnya. Wukong sudah sangatlah lemas. Tiba-tiba dia didatangi oleh adiknya dan yang lainnya. Dewa reinkarnasi berkata jika tubuh Wukong sebentar lagi akan segera menghilang, serta benar-benar mati tak bisa reinkarnasi lagi. Lalu jiwa Sun Wukong pun mulai transparan dan Wukong pun mulai kehilangan kesadaran. Tongkat toyang emas pun jatuh begitu saja. Apakah ini semua akhir dari sang raja kera Sun Wukong? Lalu tiba-tiba scene pun berpindah ke Dewa Guan Yin dan Dewa Rulai, di mana mereka sedang meditasi guna untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mulai konsentrasi di sana. Semua ingatan sebelumnya terlihat begitu jelas. Dimulai dari meloncatnya benih iblis itu sampai terlepas dan terkena Raja Kebajikan.
Mereka berdua pun menyimak dan memperlihatkan kejanggalan di setiap pikiran mereka, yang sampai pada akhirnya mereka berdua menyimpulkan jika Dewa Kebajikan sudah merencanakan ini semua dan membuat mereka kaget di sana. Di saat mereka mengetahui itu semua, tiba-tiba seseorang pun berkata, "Hei, kalian berdua benar-benar bodoh, dan orang itu adalah roh bumi merah yang secara mengejutkan ada di hadapan mereka." Lalu scene pun berpindah ke alam baka, di mana Raja Reinkarnasi mulai melukai jarinya dan langsung menulis nama Sun Wukong di buku reinkarnasi yang akan membuat Sun Wukong terselamatkan lagi. Darah-darah itu pun berubah menjadi benang-benang biru yang menyelamatkan Sun Wukong kembali. Dewa Reinkarnasi mengatakan jika waktu yang Sun Wukong punya hanyalah 3 jam dan Wukong harus menggunakan waktu itu dengan sangatlah baik. Wukong yang mengerti dan melihat situasi langsung berjalan dengan kera batu. Wukong yang terselamatkan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Terlebih lagi dia akan melawan musuh yang sangat kuat, yaitu Dewa Roh Bumi Putih. Rumor mengatakan dia tak pernah kalah dari siapapun. Lalu mereka pun sudah sampai di depan kastil Dewa Roh Bumi Putih. Kemudian scene pun berpindah lagi ke Dewa Guan Yin, Dewa Rulai dan Roh Bumi yang sedang berbincang-bincang. Ia berkata, "Aku datang ke sini untuk menceritakan yang sebenarnya, yang aku tahu dan yang kau ingin tahu. Bahkan jika kau ingin tahu siapa Pak Tua brengsek itu. Apa maksudmu? Apa termasuk tujuan dari Dewa Kebajikan yang pura-pura menyelamatkan Dewa Guan Yin?" ucap Dewa Rulai yang curiga. Sementara itu, scene pun berpindah ke alam baka, di mana adik Nyu yang sedang diinterogasi oleh Dewa Reinkarnasi karena kematian adik Nyu begitu sangatlah aneh. Lalu adik Nyu pun menceritakan semuanya. Setelah Sun Wukong meninggalkan di sore hari itu, adik Nyu terus mencari Sun Wukong dan menunggu kedatangannya. Adik Nyu yang sudah cinta mati pada Sun Wukong, dia hanya bisa berdiam diri dan tak melakukan apapun sampai lupa makan, ya kan? Sampai pada akhirnya dia pun lemas tak berdaya dan menangis darah di sana. Adik Nyu yang meratapi itu mulai melihat Wukong di atas awan. Sampai pada akhirnya adik Nyu bisa berada di alam baka. Begitulah cerita adik Nyu. Jikuan yang mendengarkan hal itu berkata, "Aduh adik Nyu, sampai segitunya kau berjuang untuk sang raja kera. Ya, karena kau Jikuan tak mungkin mengerti dan paham apa arti cinta." Sementara itu, Sun Wukong dan kera batu yang berlari menuju kastil Roh Bumi Putih harus ditahan oleh kedua vampir, di mana kedua vampir itu memiliki warna berbeda masing-masing, serta membawa senjata andalan mereka, di mana vampir berwarna putih dia membawa kemoceng dan vampir berwarna hitam dia membawa peti mati. Lalu tidak sampai di situ, muncullah dua monster kuda kembar yang siap menghadang mereka untuk mencapai kastil Roh Bumi Putih. Kera batu yang pede meminta kepada Sun Wukong untuk menyerahkan mereka semua kepadanya. Di saat kera batu akan menyerang, tiba-tiba kedua vampir itu pun menghirup udara dan berubah menjadi sebuah balon. Lalu kedua vampir itu pun mengeluarkan gelombang kejut yang sangat mengerikan, bahkan mampu membuat tubuh keras kera batu tergores di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.